Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, saya minta Bro Ferry untuk berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan, kami ada saat ini semua karena Engkau. Saat ini kami berdiri di sini Tuhan, semua karena Anugerah. Sebentar kami mengulangi ibadah kami Tuhan. Kau sama kami semua Tuhan, pakai Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu ada di kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini, Kau melawati kami Tuhan bersama Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Tangga satu pujian Bapa di surga ya. Bapa di surga, tuntun aku untuk mengenalmu. Bapa di surga, tuntun aku untuk mendekat kepadamu. Sempat ku cari kekayaan dalam dirimu, sempat ku cari hanya dalam dirimu.
Katakan aku percaya Tuhan, takkanku dengan cinta-Mu. Aku tulis ya Tuhan, takut dengar suara-Mu. Buka mata batinku agar kulihat keagungan-Mu. Bersihkanlah telinga rohani agar ku dengar bisikan-Mu yang bawaku ke dalam kedamaian-Mu. Dan bawaku ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih tak kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, menyenangkan Engkau Tuhan. Dengan pujian dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Oke, siap memuji Tuhan. Mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyikan pikirkan perkara yang di atas ya. Jadi jangan di bawah tapi pikirkan perkara. Roh Kudus membawa kita untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Amin. Iya. Apa-apa saya akan katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Bapak Benny. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, jadilah perkara yang biasa dengan Kristus ada.
Samakanlah perkara yang di atas, perkara yang bukti. Sebab kamu telah mati dan hidupku tersembunyi bersama dengan Yesus di dalam Allah, bersama dengan Yesus di dalam Allah. Pasti lagi yang adalah hidupnya, menyatakan diri. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kebenaran. Oh, bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apabila Kristus, apabila Kristus, oh, yang adalah hidup kita, menyatakan diri. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dan lagi apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekali lagi. Ya, puji Tuhan, silakan duduk ya. Inilah yang kita rindukan ya. Yang kita rindukan apabila Tuhan menyatakan dirinya, kelak kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Itulah kerinduan kita, dan kita harus pastikan bahwa Yesus Kristus yang kita pikirkan itu sudah ada dalam diri kita ya. Yang membimbing, mengarahkan sampai Dia menyatakan diri dan kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita nyanyi satu pujian lagi. Ya, sebelum nanti saya beri kesempatan tuh ada yang mau bersaksi ya. Armageddon.
kemenangan bersama Yesus Panglima-Ku. Yang gagah perkasa dan maha kuasa, rebut kemenangan bersama Yesus Panglima-Ku. Yang gagah perkasa dan maha kuasa. Musik memuji Tuhan, mari bangkit berdiri. Amin. Katakan sama-sama. Hai hai hai, orang pilihan. Hai hai hai, orang pilihan. Hai hai hai, orang pilihan. Dengar bunyi sangkakala, panji-panji berkibar. Siapkan dirimu untuk berperang. Kenakanlah senjata perang dari surga. Sabuk kebenaran, baju keadilan, perisai iman, dan pedang roh. Raja dan setan berkumpul, bersiap maju di Armageddon. Dengan derap langkah pasukan surgawi. Dengan derap langkah pasukan surgawi. Rebut kemenangan bersama Yesus Panglima-Ku. Yang gagah perkasa dan maha kuasa, rebut kemenangan bersama Yesus Panglima-Ku. Yang gagah perkasa, yang gagah perkasa dan maha kuasa. Kita Yesus Kristus. Hari yang kita belajar bersama. Katakan hey hey hey, hey hey hey, orang pilihan. Hey hey hey, orang pilihan. Hey hey hey, orang pilihan. Dengarkanlah, terdengar bunyi sangkakala, panji-panji berkibar. Siapkan dirimu untuk berperang. Gunakanlah senjata perang dari surga. Sabuk kebenaran, baju keadilan, perisai iman, dan pedang roh. Raja dan setan berkumpul, bersiap menuju di Armageddon. Dengan derap langkah pasukan surgawi. Dengan derap langkah pasukan surgawi. Rebut kemenangan bersama Yesus Panglima-Ku. Yang gagah perkasa dan maha kuasa. Rebut kemenangan bersama Yesus Panglima-Ku. Yang gagah perkasa dan maha kuasa. Luar biasa prajurit Tuhan ini. Bersama Yesus kita rebut kemenangan ya. Gak ada kita yang sini kalah atau kita semua orang yang kalah. Sekali dulu ya. Di bawah kolong langit ini tak ada yang bisa mencari
Pak Juli berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau pakai hamba-Mu, mulut dan bibirnya, sehingga Engkau saja yang berbicara ya Tuhan. Dan boleh menjadi masuk ke dalam diri kami masing-masing untuk pengajaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, saya mungkin kesaksian sambil tambahin firman gitu ya. Nanti kita saling melengkapi dan nanti Pak Kron yang akan juga membawa kebenaran firman-Nya. Setelah saya di TP ini, saya bersyukur. Ada berapa tahun ya? 3 tahun apa? Ya, 3 tahun lebih ya. 3 tahun menuju ke 4 tahun. Saya merasakan banyak perubahan sejak awal masuk di sini. Istri saya tahu, saya banyak perubahan. Anak-anak tahu, saya banyak perubahan. Setelah saya mengenal bahwa Tuhan itu di dalam, bukan di luar. Kalau dulu saya melayani Tuhan di luar, yang saya beritakan, ya, nawarkan hal-hal daging. Lagu yang TB tulis ini, saudara, kalau saya renungkan, Tuhan ini bilang gini, aku ini jalan. Aku ini jalan keselamatan. Aku ini jalan ke kehidupan. Dan siapa percaya dalam namaku, dia akan diselamatkan. Ini kan tawaran Tuhan. Tawaran Tuhan untuk Anda dan saya bukan yang lain. Tapi tawaran Tuhan untuk Anda dan saya adalah keselamatan dan kehidupan. Ini yang dicari oleh semua orang. Tapi kenapa para pengajar membelokkan untuk menawarkan perkara-perkara yang lahiriah? Isinya daging. Anda mungkin tahu khotbah-khotbah sekarang untuk membawa orang kepada keselamatan, membawa orang kepada kehidupan kekekalan, membawa orang kepada surga, itu jarang terdengar. Yang didengar itu kalau Anda ikut Tuhan diberkati, Anda ikut Tuhan dapat mujizat, Anda ikut Tuhan mengalami banyak terobosan-terobosan. Inilah yang ditawarkan. Dan itu pun dulu saya lakukan. Ternyata saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ya, ampuni saya. Saya sudah menipu saudara saya, menipu orang-orang yang saya layani. Karena jujur, yang kita layani bagaimana supaya kita bisa mengumpulkan banyak orang. Kalau banyak orang, berarti banyak persembahan. Itu jelas. Ya, Pak Ferry tahu. Banyak kumpul orang, banyak persembahan. Terus ditambahi lagi banyak kegiatan. Kenapa? Kalau gereja tidak ada kegiatan, tidak ada yang masuk. Kegiatan 2 malam, ya, kegiatan 2 puasa, kegiatan kaum muda, kegiatan remaja, kegiatan, pokoknya 1 minggu full itu banyak kegiatan-kegiatan. Dan setiap kegiatan pasti ada persembahan. Buat ibadah-ibadah keluar. Kita tahu tujuannya untuk apa? Supaya mendapatkan. Ini yang ditawarkan. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan saya. Saudara, Tuhan tawarkan, aku ini jalan. Yang aku tawarkan jalan apa? Keselamatan. Tapi banyak orang gak bisa melihat jalan ini. Termasuk saya dulu. Tapi sekarang sudah dikasih dalam Kristus Yesus. Saya melihat itu keselamatan. Setelah saya melihat, saya mengalami, saya rasakan, saya akan pertahankan keselamatan itu sampai akhir hidup. Saya melihat kehidupan itu. Kehidupan bukan setelah kita mati. Banyak pengkhotbah. Bahkan saya dulu, banyak pendeta khotbah. Nanti kalau kita sudah mati, baru kita tahu di pengadilan Kristus. Kita ini ke surga atau ke neraka. Sekarang kita nggak tahu. Itu dulu. Tapi lewat pengajaran yang kita dengar, kita sekarang tahu. Bahwa sekarang ini kita sudah rasakan. Kenapa? Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Ya. Kristus ada dalam diri kita.
kita sudah dapat keselamatan. Tapi kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Yesus tawarkan dalam nama ini ada keselamatan, ada kehidupan, ada kekekalan, ada surga. Tapi yang ditawarkan lain. Makanya ya kita sering bilang Pak Pol, sekarang ini banyak orang memakai nama Yesus. Pakai nama Yesus. Nama Yesus dipakai kalau itu hanya menjanjikan keselamatan dan kekekalan, gak masalah. Tapi nama Yesus dipakai untuk disalahgunakan. Saya kalau kumpul sama teman-teman dalam dunia pendeta, jujur saya mau katakan bahwa ini dunia persilatan. Ada yang kesaksian jiwa saya direbut lah. Ada yang kesaksian persekutuan dan jemaat saya direbut lah. Saudara, sedih tak kalah ada yang hilang dari pengembalaan, hilang dari persekutuan. Saudara, kenapa? Karena ini menjadi objek, sasaran untuk mencari sesuatu. Ini yang kemudian kita sadari. Ya, saya juga menyampaikan ke teman-teman di grup, ada yang marah, ada yang terima. Ya, di grup pendeta itu namanya grup pendeta, ada yang ngomong sok benar, sok suci, terserah. Kita sampaikan kebenaran. Ada yang menanggapi positif, ya ada yang negatif, itu biasa. Yesus dibilang setan, ya bagi Yesus tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang diselamatkan, dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus adalah Tuhan yang kita sembah sekarang, bukan berwujud waktu dia menjadi jasmani. Kalau dia berwujud jasmani, nanti kita kejar yang mujizat pernah dilakukan lah, kesembuhan yang pernah dilakukan lah, kemudian bikin 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Kita akan kejar itu waktu jasmani. Waktu dia lakukan secara jasmani, dia mau tunjukkan kepada orang Israel. Karena orang Israel nuntutnya yaitu mujizat. Baru mereka percaya sama Tuhan. Mereka nuntut, saudara kasih dalam Tuhan, sesuatu yang dulu dilakukan Tuhan waktu mereka keluar dari Israel, dari Mesir. Kan banyak mujizat-mujizat. Nah, itulah Tuhan gambaran bagi mereka. Dan Tuhan mau bikin mujizat itu menunjukkan bahwa aku ini Tuhan, manusia tidak bisa buat, tapi aku Tuhan bisa buat. Tapi sekarang pendeta mau menyerupai Tuhan, mau buat itu. Sebenarnya saudara kasih dalam Kristus Yesus paksa. Bahkan di video-video yang kita lihat, dalam nama Yesus sembuh, setan keluar. Di video dibuat seperti itu. Sekarang kan banyak seperti itu, pamer-pamer seperti itu. Melayani Tuhan, melihat Yesus secara jasmani. Yang dicari jasmaninya waktu Tuhan lakukan. Lalu pingin lakukan seperti Yesus. Padahal Yesus menunjukkan dia Tuhan, menggenapi semua nubuatan-nubuatan, termasuk dia buat mujizat itu. Dia menunjukkan, saya ngomong sama teman-teman seperti itu, dia menunjukkan, bukan Anda mau melakukan itu. Kalau Anda melakukan itu, Anda salah. Coba, kalau Anda memang betul-betul bisa melakukan, ayo kita ke tempat orang gila. Karena khotbahnya Tuhan akan buat mujizat, percaya akan terjadi mujizat, yang sakit disembuhkan. Saya bilang kalau memang itu terjadi dalam diri Anda lakukan itu. Ayo kita ke orang gila. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan ternyata enggak terjadi. Yang Tuhan ingin supaya kita melihat, yaitu kehidupan kekekalan. Ya. Saya umur sudah 57, kata Pak Stephen tadi ucapannya, ya, biar disisa hidup ini, ya untuk kemuliaan Tuhan lah. Dengan kalimat-kalimat yang indah, ya, dari firman. Ya saya tahu itu kalimat beliau, pasti semuanya akan firman. Ya, sisa itu kita nggak tahu. Saya 15 tahun lagi, berapa? 13 tahun ya, 13 tahun 70. 70. Umur manusia 70. Masih tua ya? Aduh, nggak suwe itu. Kita nggak tahu nyampe apa enggak gitu, Teman Eli ya. Nyampe enggak? Nyampe lah. Lama yakin. Kenapa? Musa umur 80 baru pelayan. Oh, Musa. Oh, jadi podo-podoi ya kan? Iya, jadi podo-podoi. Pokoknya kita ini ya berusaha. Ya kata Pak Stephen,
Ya jasmani itu ada bagiannya, roh ada bagiannya. Jadi ibaratnya tangan kanan ini jasmani, yang tangan kiri ini jiwa atau roh kita. Kalau ini nggak ada kendalinya, ini bermusuhan. Ini maunya ini maunya ini. Sehingga ada kata-kata yang kita dengar, saya bilang jatuh bangun. Ya. Jatuh bangun karena nggak ada yang kendali. Jadi ini dagingnya maunya ke kanan, ya, yang jiwa dan rohnya maunya ke kiri. Makanya Paulus katakan apa? Roh berlawanan dengan daging, daging berlawanan dengan musuh. Karena apa? Gak ada yang kendalikan. Jiwa maunya cari kekekalan, jiwanya mau cari keselamatan, jiwanya mau ketemu dengan Tuhan. Yang ini maunya cari dunia, memenuhi keinginan dunia. Tapi pada waktu ada kendalinya, namanya Roh Kudus, Kristus, Tuhan dalam diri kita, maka dia kendalikan dua-dua. Dia jelaskan, daging, kalau mau makan kalau cari makan, cari uang, doa puasa. Masuk di kamar. Nah ini saya lakukan dulu kan. Pak Bodi biasa gitu kan. Ya. Mau minta berkat itu, wah doanya bisa 3 hari 3 malam, banyak doa puasa kita. Kenapa? Supaya dapat yang berkelim paham. Ini daging ya, tapi diroh-rohanikan. Padahal di sini nggak ada yang kendali. Yang ini merasa bahwa untuk mendapat berkat harus banyak puasa, banyak baca firman. Ini daging, ya, ada kendali. Tapi kalau ada kendali, ya roh ini yang akan menjelaskan. Sudah jelas, ya, masa kita kalah sama orang dunia, kita jadi goblok tak kalah kita terima Tuhan. Orang dunia tahu, ya seperti kata Pak Steven, orang dunia tahu kalau mau dapat duit saya jujur hari ini kerja, teman-teman bilang saya sudah mengejar duniawi. Sudah mengejar duniawi. Nah ini kan kenapa? Dia pakai ayat-ayat tentang Lewi-Lewi tidak boleh bekerja, padahal ada ayat-ayatnya Lewi-Lewi juga mengembalakan. Tapi sudah diberi sebuah bahwa saya sudah mencari dunia, tidak lagi mencari surga. Nah, ini loh. Padahal Roh Kudus ini kalau ada dalam kehidupan Pak Ivan tahu, Pak Ivan kalau mau cari dapat duit banyak kan pasti kerja ya Pak Ivan ya, atau doa puasa. Dua-duanya ya kerja. Kalau ini kita udah tahu, ya udah. Saya sampai bilang sama anak saya, sekarang ini gampang loh. Kita mau cari uang. Ini nasi ya, saya bilang sama anak saya. Orang buat, jualnya 25.000. Kamu udah usah buat, tinggal kamu nawarin, jadi 30.000. Gak apa-apa tuh Bapak? Nah, yang penting orangnya sana mau beli. Nah, kalau seandainya 50.000, sudah 250. Kalau 100 kotak, sudah jadi 500. Nggak usah kerja untuk marketing aja. Pak Bodi kan marketing ya, kita sedikit-sedikit tahu marketing. Nah, ini kan tahu gitu loh. Tapi kenapa sekarang kita jadi bodoh? Orang dunia tahu dia. Ada banyak orang-orang dunia, malah justru dia posting bukan dia yang masak, tapi orang lain yang masak, tapi dia hanya memposting untuk nawarin. Dia dapat duit, tapi dia tidak bekerja. Tapi kita jadi goblok Pak. Saya bilang sama dia, iya ya Pak, iya. Kamu tinggal cari menu-menu yang enak, kamu tawarin di kantor-kantor, ada acara, tawar. Kan gampang. Iya atau Bapak? Cocok. Gampang tuh. Ini daging diajari gitu loh. Ojo doa itu. Waduh,
Kita ini kadang-kadang bahasa doanya sesuatu yang kudus, yang suci, tapi kehidupannya. Habis doa, aduh, maaf Pak, selesai doa itu kalau disenggol sedikit, ngamuk Pak. Padahal doanya kencang gitu ya, doanya kencang. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, kita di sini karena tahu Tuhan di dalam. Dia tahu cara berdoa yang baik. Ya, doanya gimana? Alkitab katakan Allah itu roh. Ya, Matius Yohanes 4:23-24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah kalimatnya apa? Di dalam roh dan dalam kebenaran. Rohnya di mana? Kan di dalam. Kalau roh di luar itu gondoruo Pak. Tapi sekarang, kemarin saya cari dan pastikan, kadang orang ngikutnya peraturan itu, tapi nggak ngikut roh yang di dalam. Peraturannya diikuti, firman-firman peraturannya diikuti semua, ya, secara daging waktu Yesus lakukan. Tapi dia nggak cari roh yang ada di dalam. Kita kan banyak begitu, sehingga waktu hamba Tuhan tambahin lagi peraturan, dia nggak tahu ini benar dari firman atau tidak. Banyak kan? Pendeta mulai nambahin, ya, kalau kamu utamakan Tuhan, ya, beri dirimu untuk melayani Tuhan, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Dan banyak anak muda sampai hari ini terpengaruh dengan itu. Saya melayani Tuhan, saya percaya Tuhan jamin hidup saya. Ada keluarga juga seperti itu, suami meninggalkan pekerjaan, dia melayani Tuhan supaya Tuhan jamin hidupnya. Ini kan salah kaprah. Yang diikuti peraturan, diikuti ketetapan, ikuti firman yang tertulis, tapi dia tidak ikuti yang di dalam. Saudara, kalau dia ikuti yang di dalam, saya percaya yang di luar itu sudah jelas. Yang dalam akan arahkan yang mana benar, yang mana salah. Yang dalam ini arahkan. Nah, kuncinya kalau di dalamnya ini hidup, maka daging yang tadi ini berlawanan sama jiwa, tabrak terus ya. Kalau ini sudah kendalikan, kita ngobrol sama Pastor Steven, ini jadi sahabat. Yang daging ini jadi sahabatnya jiwa, jiwa jadi sahabatnya daging, karena jiwa masih ada di dalam daging. Kenapa? Yang kendalikan ini adalah Roh Kudus. Untuk jiwa sudah tahu, dia cari surga. Untuk jiwa dia cari kebenaran. Untuk daging sudah tahu, ini akan perintah. Karena saya masih tinggal dalam diri kamu, ya. Karena kamu ini masih butuh makan, masih butuh duit, ya. Karena tidak bisa pakai kertas untuk beli nasi kuning atau nasi bungkus. Kamu harus kerja. Ya, saya bersyukur anak-anak semua termotivasi untuk kerja dan mau jadi pendeta. Seperti saya, kawat. Jadi kalau dia jadi pendeta, kawat ya. Kalau jadi bilang begini, Pak, saya kepingin seperti Pak Kom, walaupun kecil gitu ya. Saya kerja, nanti saya bisa membagi berkat lewat pekerjaan saya, walaupun gak sebanding dengan Pak Kom. Wah, luar biasa gitu ya. Dia sering ngomong gini, kalau cari duit gak usah malu, gak usah jaga muka, jaga postur. Cari duit, mau kotor-kotor, cari orang duit ya. Makanya saudara kasih Tuhan, dia di sana kerjanya jadi pelayan ini, ya pokoknya pelayan itu di supermarket. Dia bilang, saya ingat kata Pak Kom, cari uang tidak boleh malu, ya. Nggak usah, anak-anak muda juga begitu, semua kita cari uang gak usah malu. Kita punya banyak, saya lihat itu setelah dibukakan ya oleh kebenaran ya, oleh Roh Kudus. Memang cari daging ini ada banyak peluang, ada banyak. Cuma karena kita tertutup, kita suka masuk di ruang doa, jadi kita nggak pernah lihat. Ya, sebenarnya ada banyak peluang. Warung kopi kecil-kecilan ada di luar, itu bisa 1 bulan 4-5 juta dapatnya. Warung kopi, ya, orang titip dia cuma sediakan supermi sama warung kopi. Dapat. Coba orang Kristen malu, yang di sana sudah lakukan itu, yang Kristen malu. Yang Kristen itu lebih apa ya? Jaga wibawa. Lebih banyak doa di gereja, ya, lebih banyak melayani, ya. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, akhirnya kamu dapat sesuatu. Mari, Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita berubah. Saya merasakan ini. Jadi ini sebuah kesaksian, ya.
yang saya sampaikan bahwa saya melihat banyak hal yang membawa perubahan, dan ini terus saya pelajari, ketemu dengan teman-teman saya, bahkan kadang-kadang teman bisa marah, ya gak apa-apa, tapi gak ada rasa marah, ya jujur rasa marah gak ada, benci teman-teman benci, kalau kita sering, apa? Saya bahkan dikeluarkan dari grup gara-gara sharing firman Tuhan, pendeta marah, keluarkan, kalau kamu tetap, bahkan saya ngomong, mudah-mudahan ini bukan kita, gitu kan, kasih firman Tuhan mudah-mudahan untuk kita, ngamuk. Kalau terus-terus diposting ya, saya keluarkan kamu ya. Loh, Pak, saya takut sama Tuhan apa takut sama manusia, Pak? Saya lebih takut sama Tuhan. Yang saya posting ini kalau nggak benar, lawanan gitu loh. Ada yang salah, ya koreksi. Tapi yang ada adalah ancaman dan dikeluarin benar. Susah. Dunia persilatan itu susah, saudara. Tapi sudah apa? Ya ada yang japri, Pak Joni itu apa yang Pak Joni sampaikan itu betul, benar. Saya juga heran, pendeta-pendeta bisa marah gitu seperti itu. Jadi ya ada yang terima, ada yang enggak, tapi kita menyampaikan saja. Tugas kita, apa yang kita dapat, kita bagi dengan cuma-cuma, kata begitu. Ya, kita berikan dengan cuma-cuma. Ya, kita berikan. Mereka terima enggak terima, itu urusan dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara kasih dalam Kristus Yesus. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Istri saya katanya mau kepingin nyanyi, jadi kalau biar kita penyanyi. Ayo. Nanti kita lakukan lah. Coba. Nanti habis itu Pak Kom sama polisi juga nyanyi. Haleluya. Amin. Hanya sementara ya. Saya bisa minta tolong ditampilkan. Haleluya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, telah menambah usiaku. Hanya sementara hidup yang Tuhan beri. Apa yang kau perbuat selama hidup ini, pasti ada balasan. Itu yang Engkau Tuhan. Hidup harus memberi, apapun Engkau bisa. Tuhan melihat semua, menuai kebinasaan, menabur dalam roh akan menuai hidup kekal. Mari sama-sama kita nyanyikan hari berganti hari, hari berganti hari, tahun berganti tahun, hanya sementara di dunia, hidup yang Tuhan beri.
kau perbuat selama hidup ini. Pasti ada balasan datangnya dari Tuhan. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Hidup harus memberi, hidup harus memberi. Apapun yang kau bisa, Tuhan melihat semua dan pasti memberkati. Manapun dalam daging akan menuai kebinasaan, manapun dalam roh akan menuai hidup kekal. Amin. Terima kasih. Ternyata suaranya enak juga, Bu. Ya, puji Tuhan. Saya percaya. Ya, teman saya ucapin gini, Pak. Ini kata-kata yang sering gini ya. Panjang umur ada di tangan kanannya. Kemudian kekayaan dan kehormatan tangan kiri. Terus saya tanya, maksudnya apa ini, Pak? Ya, kamu akan umur panjang. Saya bilang, umur saya malah tambah pendek, Pak. Umur saya sudah 57, tidak akan kembali lagi dari nol, akan tambah pendek. Ya, apa nggak salah saya bilang pengertiannya. Lalu dia bilang, ada kekayaan dan kehormatan dan kemuliaan. Seperti apa kekayaannya? Saya ngomong begitu kan, akan diberikan Tuhan. Saya bilang, bro, umur panjang itu bicara tentang kekekalan hidup. Tuhan yang bisa memberi kekekalan hidup selamanya. Kalau kita di bumi ini singkat, sudah pasti 70, 80, bahkan tidak sampai kita punya. Tetapi ingat, hanya satu yang bisa memberikan kita umur panjang, yaitu Yesus Kristus sang kekekalan. Kekayaannya apa? Kekayaannya tidak terbanding, itu sorga. Saya bilang, sorga itu kekayaan, tak ada bandingan kekayaan di dunia ini. Dan kita dihormati oleh para malaikat karena kita tahu bahwa tujuan kita yaitu mencari harta surgawi. Ya, ada ilustrasi saya bilang, ada orang jual ke ladang, semuanya dia mencari itu kekayaan surgawi. Ini yang kita miliki dalam hidup. Maka saudara, ini yang kita bagikan. Kalau uang mungkin kita membagikan kecil, sedikit bisa kita mampu. Tetapi kalau surga, kita akan bagikan kepada setiap mereka yang bertukar. Setiap saat, siapapun yang kita ketemu, kita bagikan surga. Karena itulah yang menjadi keinginan dari setiap manusia. Mau terima, nggak terima, tapi kita membagikan itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Allah.